Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Anwar dari kelas 03 Al-Jenjang Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai hipersensitivitas. Di mana terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih itu hipersensitivitas. Jadi, hipersensitivitas itu merupakan sistem kekebalan tubuh seseorang bereaksi terhadap sesuatu sedemikian rupa, sehingga akhirnya dapat merusak tubuh. Sebagai lawan untuk melindungi tubuh atau mempertahankan kondisi tubuh agar tetap sehat. Di mana terdapat 4 jenis hipersensitivitas, yaitu hipersensitivitas tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kemudian untuk tipe reaksi, di mana tipe reaksi hipersensitivitas yaitu hipersensitivitas memiliki reaksi yang berbeda pada tiap tipenya, di mana reaksi pada tipe 1 bergantung pada imunoglobulin E atau antibodi IgE, yang merupakan jenis antibodi spesifik, sedangkan yang lainnya adalah IgG, IgA, IgM, dan IgD. Jadi, karena IgE terlibat dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1, maka juga disebut sebagai IgE atau mediasi hipersensitivitas. Selain itu, jenis reaksi ini juga kadang disebut hipersensitivitas langsung karena reaksi terjadi super cepat pada urutan menit. Jadi, sebagian besar reaksi alergi diperantarai oleh IgE, dan oleh karena itu, sebagian besar alergi adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1. Kemudian selanjutnya kita masuk di hipersensitivitas tipe 1. Di mana mekanisme kerja dari hipersensitivitas tipe 1 ini, yaitu mekanisme kerjanya untuk seseorang yang sebelumnya belum pernah terkena alergi, yaitu alergen yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan sel B, sehingga menyebabkan sel B berubah menjadi sel plasma dan memproduksi IgE, di mana IgE ini kemudian melekat pada permukaan sel mas dan akan mengikat yang namanya alergen atau yang penyebab alergi. Ikatan sel mas IgE dan alergen akan menyebabkan pecahnya sel mas dan mengeluarkan mediator kimia, di mana efek dari mediator kimia ini dapat menyebabkan terjadinya vasodilatasi, hipersekresi, odema, spasme, dan itu spasme disebabkan atau terjadi pada otot polos. Kemudian, sedangkan untuk seseorang yang telah terpapar sebelumnya, alergen akan langsung melekat atau terikat pada IgE yang berada di permukaan sel mas dan basofil, di mana sebelumnya penderita telah terpapar alergen sebelumnya, sehingga IgE itu telah terbentuk. Jadi, IgE-nya telah terbentuk karena sudah terpapar sebelumnya. Begitu. Kemudian ikatan antara alergen dengan IgE ini akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator kimia seperti histamin dan leukotrin. Kemudian selanjutnya, penyebab dari hipersensitivitas tipe 1 ini, yaitu yang pertama yaitu oleh molekul spesifik, di mana molekul spesifik ini disebut juga sebagai antigen, di mana ketika antigen ini menyebabkan alergi, maka itulah yang dinamakan sebagai alergen atau penyebab alergi. Di mana untuk tipe 1 ini penyebab alergi umumnya itu ada yang dari makanan, bulu binatang, sengatan lebah, jamur, obat-obatan, atau serbuk sari, serta makanan laut atau kacang tanah. Kemudian penyebab yang lainnya yaitu seperti faktor genetik, di mana pada faktor genetik ini gen tertentu membuat sel T helper menjadi lebih hipersensitif terhadap antigen, sehingga dapat menyebabkan yang namanya alergen. Kemudian masuk ke dalam gejala, di mana banyak orang dengan reaksi alergi mengalami gejala ringan, seperti gatal-gatal, eksim, rinitis alergi, yaitu radang hidung, serta asma. Kemudian,
Namun orang-orang tertentu ketika terkena sejumlah besar alergen tertentu seperti sengatan lebah, makanan laut, atau kacang tanah dapat memiliki reaksi alergi yang sangat parah dan berpotensi mengancam jiwa. Kemudian untuk peningkatan permeabilitas pembuluh darah bersama dengan penyempitan saluran udara bisa cukup parah sehingga tubuh tidak dapat memasuk organ vital seperti otak dengan cukup darah kaya oksigen, suatu kondisi yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Selanjutnya masuk ke dalam patologi, di mana adapun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh reaksi alergi hipersensitivitas tipe 1 ini, yaitu seperti konjungtivitis, asma, rinitis, anafilaktik shock, di mana mekanismenya mekanisme terjadinya yaitu alergen atau eksogen non-spesifik seperti contohnya asap, sulfur dioksida, obat yang masuk melalui jalan nafas akan menyebabkan yang namanya saluran bronkus yang sebelumnya masih baik itu menjadi meradang, di mana alergen ini diikat oleh IgE pada sel mas dan menyebabkan sel yang berada di bronkus itu mengeluarkan mediator kimia atau yang disebut sebagai sitokin. Sebagai respon terhadap alergen, sitokin ini dia akan mengakibatkan sekresi mukus sehingga seseorang itu menjadi sesak nafas. Kemudian kita beralih ke hipersensitivitas tipe 2, di mana mekanisme kerja hipersensitivitas tipe 2 ini, reaksi alergi tipe 2 merupakan reaksi yang menyebabkan kerusakan pada sel tubuh oleh karena antibodi melawan atau menyerang secara langsung antigen yang berada pada permukaan sel. Di mana tipe ini melibatkan K sel atau makrofag. Alergen akan diikat oleh antibodi yang berada di permukaan sel makrofag atau K sel untuk membentuk antigen antibodi kompleks. Kompleks ini menyebabkan aktifnya komplemen C2 sampai C9 yang dapat berakibat kerusakan sel yang paling sering di mana sel yang paling sering dirusak di sini yaitu melalui mekanisme ini adalah sel darah merah atau sel darah. Jadi pada mekanisme ini yang sel yang paling sering dirusak itu yaitu adalah sel darah. Kemudian untuk penyebab hipersensitivitas tipe 2 ini, hipersensitivitas tipe kedua atau tipe 2 kadang-kadang juga disebut hipersensitivitas sitotoksik karena mengandung banyak gangguan yang disebabkan oleh hipersensitivitas ini melibatkan penghancuran sel sehat yang diperantarai oleh antibodi. Di sini di mana antibodi IgE yang diarahkan untuk melawan antigen target pada permukaan sel atau komponen jaringan. Di mana gejalanya yaitu seperti peradangan, kerusakan jaringan, autoimun, dan juga dapat membuat hancurnya sel darah merah. Kemudian untuk patologinya itu sendiri, itu contoh kasus pada penyakit autoimun, yaitu miastenia gravis, di mana antibodi spesifik untuk reseptor asetilkolin di otot hanya memblokir peningkatan asetilkolin yang menyebabkan otot tidak terstimulasi dan semakin melemah dari waktu ke waktu. Jadi itu mekanismenya. Di mana kemudian yang kedua, mekanisme ini juga terlibat dalam penyakit Graves, di mana pada penyakit Graves ini antibodi menargetkan reseptor yang merangsang produksi hormon tiroid. Tetapi dalam kasus ini mereka tidak hanya menghalangi, mereka benar-benar mengaktifkan reseptor sehingga menyebabkan kelebihan produksi hormon tiroid atau hipertiroidisme. Selanjutnya, kita beralih ke hipersensitivitas tipe yang ketiga, di mana mekanisme kerja dari hipersensitivitas tipe ketiga ini yaitu terjadi ketika kompleks antigen atau antibodi itu mengendap di pembuluh darah. Hal inilah yang menyebabkan yang namanya peradangan dan kerusakan jaringan. Kemudian penyebabnya adanya antigen antibodi kompleks di jaringan.
sehingga menyebabkan aktifnya komplement, dengan mana kompleks ini mengaktifkan basofil sel emas aktif dan merilis histamin, leukosit, dan menyebabkan inflamasi. Kemudian, adapun gejalanya yaitu peradangan dan kerusakan jaringan. Kemudian selanjutnya untuk patologi, di mana untuk patologi contoh penyakitnya hipersensitivitas tipe ketiga ini adalah penyakit autoimun lupus erythematosus sistemik yang juga disebut sebagai atau umumnya disebut itu sebagai lupus. Di mana pada lupus ini antibodi IgG biasanya spesifik untuk DNA dan nukleoprotein. Yang keduanya merupakan bagian dari sel tubuh kita sendiri, sehingga membuat selnya itu reaktif sendiri. Namun, pada proses ini tidak sempurna dan terkadang beberapa sel self-reaktif lolos. Dan inilah yang dapat meningkatkan respon imun terhadap autoantigen atau self-antigen. Dengan lupus, autoantigen DNA dapat dilepaskan dari sel yang rusak, di mana sel B tubuh kita yang bersirkulasi dapat menemukannya dan mengikatnya. Di mana jika sel T helper yang juga spesifik untuk autoantigen DNA yang sama berada di dekatnya, ini akan membantu untuk mengaktifkan sel B dan memungkinkannya berdiferensiasi menjadi mesin penghasil IgG yang spesifik untuk autoantigen DNA tersebut. Di mana jika terjadi infeksi, akan ada banyak antibodi yang mengelilingi suatu mikroba yang besar yang menandainya untuk dihancurkan oleh makrofag dan fagosit lainnya. Kemudian selanjutnya, sekarang contoh lain dari hipersensitivitas tipe 3 adalah yaitu penyakit serum yang biasanya terjadi ketika pasien itu menerima serum asing dan menimbulkan respon antibodi terhadap antigen asing tersebut. Jadi, ketika tubuh kita terkena serum yang dari luar atau serum yang tidak kita kenal, itu akan timbul respon antibodi terhadap antigen. Contohnya itu seperti ketika kita digigit ular dan kemudian mendapatkan serum dengan antibodi atau antibisa. Jadi kita terkena antibisa dari ular, kita terkena bisa ular tersebut. Sebagai tanggapan atau respon tubuh untuk membuat antibodi terhadap antibodi anti racun. Sekarang jika orang tersebut digigit ular lagi, jika orang tersebut tergigit ular lagi, maka beberapa waktu kemudian dan mendapatkan serum dengan antibodi bisa lagi. Artinya ketika kita telah terkena serum antibisa sebelumnya, ketika suatu saat kita terkena gigitan lagi, maka antibodi kita itu sudah otomatis keluar untuk melawan serum dari gigitan ular tersebut. Di mana kompleks imun ini kemudian akan menyebabkan yang namanya vaskulitis dan nekrosis jaringan. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada hipersensitivitas tipe yang keempat. Itu untuk mekanisme kerjanya untuk hipersensitivitas tipe yang keempat ini, yaitu makrofag APC mengikat alergen pada permukaan sel dan akan mentransfer alergen pada sel T, sehingga sel T merilis interleukin atau mediator kimia yang akan menyebabkan berbagai gejala. Jadi di sini peran sel T akan merilis atau memancing mediator kimia atau interleukin yang akan menyebabkan berbagai atau menimbulkan berbagai gejala. Jadi dia memancing untuk antigen kita untuk menandai adanya reaksi-reaksi alergi dari tubuh. Kemudian untuk penyebabnya
yaitu setiap reaksi alergi dipicu oleh suatu alergen tertentu. Karena itu, tujuan utama dari diagnosis adalah mengenali alergen. Alergen bisa berupa tumbuhan musim tertentu, misalnya itu alergennya bisa berupa serbuk rumput ataupun rumput liar, atau bahan tertentu misalnya bulu kucing. Dan jika bersentuhan dengan kulit atau masuk ke dalam mata, terhirup, termakan atau disuntikkan ke dalam tubuh, dengan segera alergen akan bisa menyebabkan reaksi alergen. Jadi terkadang itu seseorang dia alergi terhadap sentuhan atau ketika kulitnya bersentuhan dengan benda-benda seperti sabun dan lain-lain. Jadi seseorang memiliki alergi berbeda-beda. Kemudian untuk gejala hipersensitivitas tipe keempat ini, yaitu pembengkakan atau edema lokal, kemerahan, dan kehangatan, serta gejala sistemik seperti biasa disertai oleh demam. Untuk patologinya, di mana contohnya ini pada penderita tuberkulosis. Contohnya adalah tes kulit tuberkulin. Kadang-kadang disebut PPD, di mana protein dari bakteri Mycobacterium tuberculosis disuntikkan ke dalam kulit. Jika orang tersebut terpapar TB sebelumnya, mereka akan mengembangkan reaksi tipe 4 ini di masa sel TH1 spesifik TB akan bermigrasi ke tempat suntikan dan menciptakan respon peradangan yang mengakibatkan kulit itu biasanya menjadi tebal atau keras. Inilah yang disebut sebagai indurasi. Kemudian yang kedua, pada penderita diabetes mellitus tipe 1, di mana penyakit yang melibatkan mekanisme sitotoksik, ini termasuk kerusakan jaringan pada diabetes mellitus tipe 1, di mana di sini pada diabetes mellitus tipe 1, sel T8+ ini menyerang sel pulau pankreas, serta tiroiditis Hashimoto, di mana sel T CD8+ ini menyerang sel epitel tiroid. Kemudian kanker, di mana pada hipersensitivitas tipe yang keempat ini, kerusakan jaringan juga dapat disebabkan oleh sel T pembunuh alias sel T sitotoksik alias sel T CD8+, dan ini dapat menghancurkan sel secara langsung, di mana sel T CD8+ dapat menargetkan antigen ketika ditampilkan pada molekul MHC kelas 1 yang terdapat pada semua sel berinti di dalam tubuh, yang berarti setiap sel berpotensi menjadi korban sel T CD8+, di mana molekul MHC kelas 1 ini dia menyajikan antigen di dalam sel. Jadi proses ini sangat penting ketika sel terinfeksi atau bermutasi seperti kanker. Baik, mungkin itulah materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.